Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, 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 haleluya. Lama-lama ialah baso. Haleluya, lama-lama. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh ada pada hari ini, pada pagi hari ini, semuanya itu oleh karena firman Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan. Sebab itu, biarlah kita selalu bersyukur dan selalu kita memuji Tuhan atas kasih-Nya, rahmat-Nya, kasih setianya yang selalu baru setiap hari, setiap pagi kita rasakan. Saudara terkasih, biarlah hati kita selalu memuji-muji Tuhan dan roh kita bermazmur, bersukacita, berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan itu firman yang hidup dan berkuasa, menerangi hati kita, menerangi pikiran kita yang gelap, yang sempit. Saudara terkasih, apapun keadaan kita, kita selalu bersyukur sebab Tuhan itu baik, maha baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Saudara terkasih, pada pagi hari ini senang sekali saya bisa bincang-bincang santai lewat udara, tetapi semuanya itu semua oleh karena kasih Tuhan. Karena Tuhan yang mengizinkan, bukan karena kekuatan atau gagah kita. Saudara terkasih, terlebih lagi pada akhir zaman ini, saudara terkasih, kita harus lebih banyak lagi memuji Tuhan. Kita harus lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara terkasih, lebih lagi kita membaca firman, hidup di dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sabar, kita harus senantiasa hidup di dalam firman Tuhan, hidup membaca firman Tuhan, sebab di luar firman Tuhan kita akan masuk dalam berbagai-bagai pencobaan, hidup dalam berbagai hawa nafsu, hidup di luar dari kebenaran. Sebab hanya di dalam firman Tuhan kita boleh hidup dikuduskan, disucikan,
oleh firman Tuhan. Saudara terkasih, pada hari ini saya mau berbagi firman Tuhan, yaitu pada 1 Timotius 6 ayat 5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudara terkasih, pada firman Tuhan ini kita diajarkan saudara terkasih agar kita senantiasa bersyukur dengan apapun keadaan kita, dengan makan dan pakai cukuplah. Saudara terkasih, terkadang kita soal makanan bisa terjadi percekcokan, saudara terkasih. Karena apa? Karena kita hidup di bawah hawa nafsu kita. Kita hidup dipimpin oleh hawa nafsu kita. Kita tidak bersyukur, kita tidak mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Sebab firman Tuhan, jika kita bisa ada pakaian dan makan, cukuplah itu. Sebab Tuhan tahu segala kebutuhan kita, dan segala pun kita, saudara terkasih, sebab kita hidup bukan saja dari makanan, yaitu kita hidup dari firman Tuhan, saudara terkasih. Jadi jikalau kita bercekcok karena makanan ataupun dari hal-hal duniawi, itu sering terjadi, saudara terkasih, sehingga kita menjadi bertengkar, iri, karena kita tidak hidup di dalam firman Tuhan. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus bersyukur. Kita harus mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, pakai dan makan itu cukup bagi kita. Jangan kita gara-gara makanan atau gara-gara perkara-perkara jasmani ini kita cekcok sehingga ada iri pertikaian di antara kita, saudara terkasih. Tetapi dan firman Tuhan berkata, saudara terkasih, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, di dalam jerat berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tetapi saudara terkasih, kita yang ingin kaya akan jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, ke dalam jerat hawa nafsu yang hampa, yang menenggelamkan kepada kecelakaan, keruntuhan, dan kebinasaan. Itulah firman Tuhan, saudara terkasih, bagi kita. Oleh karena itu, apapun keadaan kita, kita harus bersyukur, saudara terkasih. Sebab Tuhan tahu memelihara umatnya, tahu memberikan perlindungan umatnya. Sebab Allah Tuhan kita mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jangan kita, saudara terkasih, lupa. Jangan kita tidak berjalan dalam firman Tuhan. Jangan kita habiskan waktu-waktu ini hanya untuk perkara-perkara dunia saja, saudara terkasih. Sebab manusia hidup bukan dari makanan saja,
tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut kita. Sebab apa, saudara terkasih? Jangan kita karena memburu uang, kita lupakan firman Tuhan, kita jauh daripada Tuhan. Jangan kita tenggelam dalam hawa nafsu yang membinasakan, cinta akan dunia ini, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan, akar kejahatan, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Oleh karena memburu uanglah manusia menyimpang dari iman dan membawa mereka dalam berbagai-bagai duka. Saudara terkasih, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, andalkan Tuhan, jangan andalkan pikiran kita. Kita harus, saudara terkasih, hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam roh Tuhan. Saudara terkasih, kita harus bersyukur dengan apapun keadaan kita. Ada pakai, ada makan, cukuplah. Jikalau Tuhan memberikan kita berlebih, saudara terkasih, berlebih, dan kita tidak lupa memberikan kepada orang yang miskin sebagai kebajikan bagi kita untuk harta kita, yaitu harta yang sebenarnya yang tersimpan di surga, saudara terkasih. Sebab itu, jika kita berlebih ataupun kita dalam keadaan cukup makan, cukup pakai, kita harus bersyukur apapun keadaan kita. Dan jika dalam kita masalah, sakit, penyakit, beban kehidupan, pencobaan, kita bersyukur, sebab itu adalah untuk ujian bagi kita, agar kita selalu mengandalkan Tuhan dan berseru kepada Tuhan untuk memurnikan iman kita yang lebih berharga nilainya daripada emas perak yang dimurnikan di api yang di dalam dunia ini. Sebab iman kita itu, saudara terkasih, harus dimurnikan sampai murni, sama seperti emas yang ada di dalam dunia ini, yang dibakar di dalam api untuk memperoleh emas yang sungguh-sungguh murni. Itulah iman kita yang harganya, nilainya lebih berharga dari emas yang ada di dunia ini. Saudara terkasih, dan biarlah kita membuang semuanya itu. Jangan kita sebagai anak-anak Tuhan memburu uang itu menjadi patokan utama. Kita memang membutuhkan uang, tapi bukan itu segala-galanya, saudara terkasih. Sebab berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya, susah payah tidak dapat menambahinya. Saudara terkasih, sebab itu biarlah kita anak-anak Tuhan, kita buang semua itu, serakah, iri, cinta akan uang, tetapi kita kejar keadilan, kita kejar ibadah, kasih, kesabaran, saudara terkasih. Dan kita biarlah berlomba di dalam iman, saudara terkasih. Kita berlomba di dalam iman untuk memperoleh hidup yang kekal, yang menjadi milik kita, saudara terkasih. Karena itulah kehendak Allah. Dan biarlah kita melakukan perlombaan iman untuk memperoleh hidup yang kekal yang kita ikrarkan di hadapan Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah kita menjadi prajurit Tuhan, di mana seorang prajurit tidak memperdulikan
akan dirinya, akan kebutuhan penghidupan dirinya, agar ia berkenan di hadapan komandannya. Begitu juga seorang olahragawan, untuk mendapat mahkota seorang olahragawan harus menuruti peraturan-peraturan dalam olahraga itu agar dia memperoleh mahkota. Saudara terkasih, sebab itu saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah itu, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Saudara terkasih, jangan kita tenggelam di dalam dosa oleh karena nafsu, oleh karena keinginan-keinginan daging yang hampa, yang membawa kita tenggelam dan kita masuk dalam jerat hawa nafsu yang mencelakakan, yang meruntuhkan, yang membinasakan. Saudara terkasih, tetapi biarlah kita, anak-anak Tuhan, membuka hati, terima firman Tuhan, terima Roh Kudus, terima Yesus Kristus. Kita harus terima Roh Allah, saudara terkasih, sebab tidak ada Roh Allah berkata, terkutuklah Tuhan. Tidak ada, saudara terkasih. Sebab Roh Allah itu adalah Roh yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dan jika kita berkata Yesus Kristus Tuhan, itu yang berkata adalah Roh Allah. Saudara terkasih, jika kita berkata Yesus Kristus itu Tuhan, yang berkata itu adalah Roh Kudus, Roh Allah. Sebab itu kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus, saudara terkasih, penuh dengan Roh Tuhan, Roh Allah itu sendiri, sehingga kita dapat memuji-muji, memuliakan, menyembahnya, dan berkata, terpujilah Allah Tuhan kami Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Bagi Dialah pujian, hormat, kekuatan, kuasa, kekal selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Sebab itu kita harus masuk dalam hadirat Tuhan dengan membaca firman, bergaul dengan Roh Kudus, bergaul dengan Yesus Kristus dengan membaca firman, dengan bergaul dengan Roh Kudus. Saudara terkasih, kita masuk dalam hadirat Allah dan kita dipimpin oleh Roh Allah, sehingga kita menyebut, saudara terkasih, memuji-muji namanya, memuliakan namanya, dan berkata, Yesus Tuhan adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Saudara terkasih, biarlah pada hari ini kita diberkati lewat kesaksian yang singkat ini, di mana kita harus bersyukur senantiasa apapun keadaan kita. Makan, pakai, cukuplah. Jika Tuhan memberkati, jika kita hanya makan seadanya. Terkadang kita berpikir, saudara terkasih, kenapa orang yang hanya makan sayur sehat? Saudara terkasih, tidak ada sakit penyakit. Sebab saudara terkasih, apapun keadaan kita, Tuhan memelihara kita, saudara terkasih. Tidak ada satupun terjadi tanpa seizin dan sepengetahuan Tuhan. Dan kita minta kepada Tuhan, kita dilindungi daripada yang jahat, saudara terkasih. Karena upah dosa adalah maut, tapi kebenaran membawa pada kehidupan yang kekal. Kiranya terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Dialah pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa
kekal selama-lamanya. Sampai disinilah firman Tuhan. Biarlah kita diberkati hari ini oleh karena kasih-Nya, oleh karena perlindungannya, oleh karena firman-Nya. Kita boleh ada bernapas oleh Roh Kudus yang menggerakkan kita sehingga kita boleh hidup hari ini. Kiranya sampai di sini firman Tuhan. Kiranya terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, di dalam persekutuan yang manis, dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, itu yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Shalom.